Apa makna al-muta'al? Terjemahan bebasnya adalah yang maha tinggi. Apa maksudnya al-muta'al terkait dengan Asmaul Husna? Al-muta'al adalah Allah yang maha tinggi kekuasaannya terhadap makhluknya. Yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Apanya yang maha tinggi? Kekuasaannya. Makanya ilmu Allah maha tinggi, maka dia meliputi segala sesuatu. Kekuasaannya maha tinggi, maka dia menguasai segala sesuatu. Maha tinggi Allah atas makhluknya dengan kekuasaannya. Maka kekuasaan Allah itu kekuasaan yang mencakup seluruhnya, sehingga semuanya tunduk, suka ataupun terpaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah maha kuasa, kekuasaannya maha tinggi, maka Allah mendatangkan kekuasaannya. Contohnya COVID-19 ini, semuanya takluk, nggak ada yang mengalahkan kekuasaan Allah. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Maka karena Allah maha tinggi, maka semua selain Allah di bawah Allah. Ilmu manusia di bawah Allah, karena Allah lebih tinggi. Kekuatan manusia di bawah kekuatan Allah. Semuanya. Kekayaan manusia di bawah, jauh di bawah kekayaan Allah. Karena Allah al-muta'al, maha tinggi, sehingga semua selain Allah itu rendah dan hina di hadapan Allah. Makanya tidak heran ketika kita sujud, itu yang kita ucapkan adalah tentang ketinggian Allah. Subhana rabbiyal a'la. A'la itu seakar dengan kata al-muta'al. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu ketika kita sujud. Kenapa demikian? Karena memang ketika Allah al-a'la, al-muta'al, maha tinggi, berarti yang lain itu rendah, hina, maka tunduk kepada Allah, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin kita merasakan bagaimana tingginya Allah di atas makhluknya dengan kekuasaannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi nggak ada yang bisa ngelawan ketinggian siapapun, kekuasaan siapapun. Gak ada yang bisa melawan, karena kekuatan Allah di atas kekuatan manusia. Kalau Allah mau jadi, maka jadilah. Biasanya kalau ada yang lebih tinggi, kita bilang A, yang lebih tinggi bilang enggak, jadi batal tuh. Ya kan? Yang menarik, ulama mengatakan yang berkuasa mengatakan jadi maka jadilah, pasti dia berkuasa mengatakan hancur hancurlah, lenyap lenyaplah, sakit sakitlah, sembuh sembuhlah, kaya kayalah, bangkrut bangkrutlah. Betul nggak nih? Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 123. Ini menunjukkan ketinggiannya Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Segala perkara kembali kepadanya. Berarti keputusannya tergantung dia semuanya. Karena dia yang maha tinggi. Karena kalau ada yang lebih tinggi dari Allah, berarti keputusan itu tergantung yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Segala urusan ada di tangan Allah. Jadi al-muta'al ini menunjukkan ketinggian kedudukan, menunjukkan ketinggian kekuasaan di atas seluruh makhluknya. Nah, yang menarik Pak, kalau dalam bahasa Arab kalau kita manggil sini, 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 itu bahasa Arabnya apa? Pernah dengar nggak? Pernah belajar bahasa Arab? Kalau bahasa Inggrisnya kan apa? Come here, right? Kalau bahasa Arabnya sini.
Itu bahasa Arabnya ta'al. Ta'al dari kata al-muta'al itu. Makanya di Al-Quran Bapak akan temukan, jamaah akan temukan ayat yang mengajak kita. Qul ta'alau, sini, atrumah harrama alaikum. Aku akan membacakan apa yang diharamkan atas kalian. Ta'alau. Ta'alau ila kalimatin sawa. Sini kepada kalimat yang kita sepakat, yaitu tidak menyembah kecuali Allah. Sini bahasa Arabnya ta'ala. Kalau banyak ta'alau. Kalau laki-laki ta'ala, ta'al. Kalau perempuan ta'ali. Kenapa menggunakan kata ta'al? Al-Quran ingin mengatakan bahwa ajakan Allah ke sini itu untuk mengajak kita naik. Nah, itu filosofisnya. Jadi kalau ngajak orang yang bisa naik kelas. Makanya bahasa Arabnya itu ta'al, yang artinya tinggi itu. Sini. Jangan ngajak orang justru terpuruk. Jangan ngajak orang justru kepada yang rendah, yang hina. Maka bahasa Arabnya sini menggunakan kata tinggi, ta'al. Sini itu berarti sehendaknya yang mengajak itu mengajak kepada yang meninggikan ilmu, meninggikan derajat, meninggikan iman. Dan Allah ketika mengajak kita menggunakan kata ta'alau, itu berarti ajakan Allah, perintah Allah, semuanya bertujuan untuk meninggikan kita. Dan biasanya ada orang di atas, saya di bawah. Bahasa Arabnya juga begini, ta'al. Padahal kata ta'al itu artinya tinggi. Boleh jadi yang ngajak ta'al itu ada di mana? Ada di bawah. Itu artinya apa? Tinggi itu tidak melulu harus berarti atas dalam artian tempat. Tinggi itu bisa berarti juga tinggi kekuasaan. Kantornya paling bawah, bosnya di bawah, lantai 1. Itu yang cleaning service-nya di lantai paling atas bisa jadi. Mana yang lebih tinggi itu? Siapa yang paling tinggi itu? Yang tinggal di bawah. Itu berarti apa? Kata tinggi itu bisa berarti tinggi tempatnya, ya tinggi juga kekuasaannya. Allah Al-Muta'al maha tinggi di atas makhluknya kekuasaannya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebenarnya nama Allah Al-Muta'al ini ingin menunjukkan kepada kita, karena tingginya kekuasaan Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang tidak tunduk. Cuma dua pilihannya, Pak. Tunduk secara sukarela, makanya yang disebut dengan tunduk secara sukarela ini namanya abdun. Abdullah itu berarti hamba yang nurut sama Allah sukarela. Seperti sholat ini kan kita sukarela nih. Ini abdun. Kita bisa nggak mau sholat nih? Bisa. Tapi kita memilih menjadi abdun atau ibadun. Jamaknya ibad. Tapi ada juga tunduk dia bukan sebagai hamba, tapi sebagai makhluknya Allah. Itu namanya abid. Abid. Abid itu artinya makhluk Allah. Maka semua makhluk Allah tunduk. Suka atau tidak suka. Contohnya apa? Kedipan mata Anda itu bukan tunduk kepada keinginan Anda. Bukan tunduk kepada keinginan kita. Tapi keinginan Allah. Betul nggak? Jadi ketundukan bukan karena kesukarelaan. Itu bahasa Arabnya adalah ketundukan seorang abid. Abid. Tapi kalau ketundukan yang sifatnya sukarela, karena cinta, karena patuh, itu namanya abdun atau abdullah atau ibadullah. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika kita mengatakan Al-Muta'al, Allah yang maha tinggi di atas hambanya, berarti semuanya kalau kita lihat sekarang ini Pak, semuanya sedang tunduk kepada Allah. Boleh jadi kita melihat kekuatan itu ada di tangan si fulan itu.
Kekuasaan ada di tangan si fulan itu, sehingga kita menyangka bahwa si fulan itulah yang berkuasa. Padahal demi Allah, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Muta'al. Ada kalimat yang menjadi quotes yang mungkin di pagi hari ini kita bisa sampaikan. Kira-kira anggaplah misalkan, tentu kita tidak memponis kalau virus ini adalah rekayasa, maksudnya dibikin manusia gitu. Wallahu alam, itu bukan zona kita untuk menyimpulkan virus ini adalah bikinan manusia. Itu di luar kapasitas kita untuk menyimpulkan itu. Cuma ini contoh aja. Anggaplah virus ini buatan manusia. Anggaplah, ya kan? Tapi sudah saya sampaikan di awal supaya tidak salah paham. Itu bukan wilayah kita untuk menyimpulkan ini alamiah ada atau dibikin virusnya. Itu bukan zona kita untuk menyimpulkan. Anggaplah itu dibuat oleh orang jahat. Iya kan? Betul nggak? Kira-kira ketika orang jahat ini membuat virus dan ingin bertujuan jelek, itu bisa nggak tujuannya itu terjadi kalau nggak dikehendaki oleh Allah? Halo? Hah? Bisa terjadi nggak? Nggak akan bisa terjadi. Jadi kita mau debat ini bikinan manusia atau alamiah nggak penting, ya kan? Yang penting bahwa ini telah terjadi. Berarti kalau telah terjadi, maka berarti dikehendaki Allah. Kalau dikehendaki Allah pasti terjadi. Kehendak Allah itu pasti mengandung hikmah. Dengarin, kehendak Allah pasti mengandung hikmah. Sesuatu yang mengandung hikmah pasti mengandung kebaikan yang banyak. Makanya kalimat ini penting sebenarnya. Kalimat yang baru saya sampaikan ini penting. Kalau kita memahami kalimat yang singkat ini, insya Allah apapun yang kita alami, kita akan legowo. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan ini via Zoom, mungkin ada yang sakit, kalimat ini bisa jadi obat. Segala yang telah terjadi pasti dikehendaki oleh Allah. Karena nggak bisa terjadi kalau nggak dikehendaki oleh Allah. Orang kuat mau bikin apa aja, ilmuwan mau bikin apa aja, kalau nggak diizinkan oleh Allah nggak akan terjadi itu. Orang sudah bikin pesawat canggih dengan settingan nanti ada seorang yang di dalam pesawat ini akan melahirkan di planet mana, disiapkan pesawat itu. Kalau nggak salah namanya pesawat Challenger. Itu ketika mereka sudah membuat perencanaan matang, baru diluncurkan, itu langsung meledak. Kapal Titanic, bagaimana disebut situ ada takdir pun tidak akan mampu menenggelamkan kita. Di awal pelayaran, artinya apa? La haula wala quwata. Itu makna yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena Allah Al-Muta'al. Virus ini, kalaupun ada manusia yang buat, misalkan, nggak akan dia ini bisa memberikan dampak negatif, dampak bahaya kalau nggak diizinkan oleh Allah. Itu akidah. Ini nggak ada kaitannya dengan ikhtiar pakai masker ya. Kalau pakai masker ini namanya kita sedang menjalankan ibadah syariat. Ini syariat nih. Kalau yang tadi saya sampaikan tuh akidah namanya.
Makanya kan dalam kenyataan banyak nggak yang pakai masker kemana-mana kena virus? Nah, berarti yang bisa menyelamatkan itu bukan masker. Banyak juga nggak yang selamat gara-gara sering pakai masker? Banyak juga. Ada nggak orang yang nggak pakai masker kemana-mana, nggak pernah cuci tangan, sehat-sehat aja? Ada nggak? Halo, ada nggak? Ada. Ada juga yang kena. Itu berarti apa? Nggak bisa kita katakan bahwa kalau ini akan berdampak dengan sendirinya dengan izin Allah. Iya kan? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi kalimat tadi. Segala yang sudah terjadi, jadi kita tahu, oh ini rekayasa, misalkan ada yang mengatakan rekayasa dibuat, virusnya dibuat oleh orang jahat, misalkan begitu. Misalkan, saya ulang lagi sekali lagi, misalkan. Ternyata telah terjadi sekarang virus, bagaimana virus ini menelan korban. Maka kita katakan Allah maha tinggi. Oh, ini berarti diizinkan Allah untuk terjadi. Selesai perkara. Kalau diizinkan terjadi, maka kalau sudah terjadi dikehendaki. Dan kalau dikehendaki Allah, kehendak Allah itu pasti mengandung hikmah. Nah, kalau sesuatu yang mengandung hikmah pasti mengandung kebaikan yang banyak. Maka jangan sampai virus ini tidak membuat kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Gitu pesannya. Halo? Jangan sampai masa Covid ini justru tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Justru kalau kita melihat bahwa kalau dikehendaki Allah, kehendak Allah terkait dengan hikmah. Kalau sesuatu terkait dengan hikmah, pasti terkait dengan kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang sudah kita dapatkan dalam suasana Covid seperti ini? Pak, namanya juga hikmah. Rahmat sama hikmahnya itu apa bedanya, Pak? Kalau rahmat itu nikmat yang tampak, itu rahmat. Kalau rahmat terselubung namanya hikmah. Nyambung ya? Nyambung. Itu kalau dibedakan. Apa beda rahmat dengan hikmah, Ustadz? Kalau rahmat itu nikmat yang casingnya juga nikmat. Nah, itu namanya rahmat. Hikmah itu apa? Hikmah itu casingnya jelek, tapi dalamnya mengandung banyak kebaikan. Dan di dalam Al-Quran, kata kebaikan itu terkait dengan hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Siapa yang diberikan hikmah, diberikan kebaikan yang banyak, Pak. Yang menarik adalah siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah pahamkan agama. Tapi siapa yang Allah ingin beri banyak kebaikan, Allah beri dia hikmah. Kembali kepada Al-Muta'al Maha Tinggi. Ada hadis qudsi yang sangat luar biasa. Ini membuat kita bisa memahami ya. Kata Allah, ana malikul muluk. Aku adalah rajanya para raja. Pemilik kerajaan. Wa malikul muluk. Akulah rajanya raja. Qulubul muluku biyadi. Hati para raja ada di tanganku. Wa innal ibada idza ata'uni hawaltu quluba mulukihim alaihim birra'fa warahmah. Apabila hamba-hambaku mentaatiku, maka aku akan rubah hati raja-raja mereka
menjadi penyayang dan penuh rahmat. Wa innal ibada idza asawni hawaltu qulubahum alaihim bisukhti wan niqmah. Kalau hamba-hambaku itu bermaksiat kepadaku, maka aku jadikan hati raja, penguasa mereka, presiden mereka, itu hati mereka menjadi hati yang penuh dengan kekejaman, kebengisan. Maka fasamuhum su'al azab. Maka raja ini menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Fala tusyaghilu anfusakum bidu'a 'alal muluk. Jangan menyibukkan diri mendoakan jelek terhadap penguasa. Walakin ashghilu anfusakum bidzikri wat tadarru' akuffukum mulukakum. Tapi sibuklah kalian dengan zikir, dengan sholat, dengan khusyuk, dengan ibadah. Maka saya akan mencukupkan kalian dari penguasa kalian yang jahat itu. Artinya apa? Firaun itu ngasih kerajaannya sama Musa. Bukan cuma kerajaannya dikasih, Pak. Seluruh-luruhnya itu dikasih dengan cara apa? Firaunnya tenggelam bersama aparatnya, tenggelam. Berarti kerajaannya diwariskan kepada siapa? Kun fayakun, Pak. Hanya untuk membuat orang itu selesai kekuasaannya. Itu gampang, Pak. Segampang saya matiin lampu ini. Kenapa? Karena Allah Al-Muta'al. Jadi jangan kira orang-orang yang durhaka kepada Allah itu dia lepas dari kekuasaan Allah. Bukan. Jangan sangka orang-orang yang Israel yang seperti itu kepada Palestina, jangan sangka mereka berkuasa. Enggak. Allah Al-Muta'al. Allah Maha Tinggi kekuasaan. Allah menguasai mereka semuanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa jamaah sekalian enggak segera dibinasakan? Nah, padahal dia Maha Tinggi. Kekuasaannya di atas kekuasaan yang lain. Kenapa sih enggak langsung dimusnahkan, dibinasakan? Kalau bahasa saya nih, sebelum saya jelaskan lebih dalam. Emang dia mau lari kemana kok saya pakai buru-buru? Emang dia mau lari kemana sih? Gitu. Paling di Pondok Arena aja, kan gitu. Paling-paling di daerah Bintaro doang larinya. Nah, itu omongan kita. Kalau Allah melihat bumi ini kayak apa kecilnya ya? Ya, di situ doang. Dia mau lari kemana? Untuk apa aku tergesa-gesa? Selain itu, jemaah sekalian, Allah itu salah satu namanya adalah Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Rabb? Rabb itu artinya memelihara. Rabbul ibil, pemelihara onta. Makanya kata Rabb itu artinya pemelihara. Rabbul bait berarti yang ngurus rumah. Makanya Allah itu disebut Rabbul bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena Allah yang memelihara Ka'bah. Makanya kata kakek Nabi waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, kata kakeknya Nabi Abdul Muthalib, Abraham, mana untaku yang dirampas oleh aparatmu? Balikin. Kata Abraham, saya kemari itu mau ngancurin Ka'bah. Kok ente malah urusan sama saya, urusan ontamu? Kata kakek Nabi, saya ini Robnya onta. Nanti baca di Ibnu Katsir ya. Ya, di Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil itu ada penjelasan itu. Aku ini Robnya onta, aku ini pemilik onta, pemelihara onta. Kalau Ka'bah, Allah Robnya,
Unta karena aku Robnya, urusanmu sama aku. Kalau Ka'bah itu Allah Robnya, urusanmu sama Allah. Luar biasa ya. Nanti buka di tafsir Ibnu Katsir surat Al-Fil, nanti dapat penjelasannya. Nah karena Allah Rob, sekolah itu Robnya siapa? Pak guru, bu guru, kepala sekolah, itu Robnya. Pertanyaan saya, sebagai Rob di sekolah, kira-kira kalau anak salah langsung dikeluarin dari sekolah atau tidak? Enggak dong. Kenapa? Karena tujuan sekolah ini adalah tujuan tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata Rob, memelihara, mendidik. Makanya Rob itu bisa diartikan maha mendidik. Tarbiyah itu dari kata Rob. Murabbi artinya pendidik. Oh dia murabbi anak tuh. Guru anak maksudnya. Nyambung ya. Makanya kalau anak salah di sekolah nggak langsung dikeluarin. Kadang diulur, kita pura-pura nggak tahu, kadang ditegur doang. Kenapa? Karena tujuan sekolah itu adalah mendidik anak, mentarbiyah anak. Allah itu Rabb. Allah itu apa? Halo? Rabb. Makanya kalau ada hambanya yang zalim, nggak langsung dibinasakan, Pak. Saya mau kasih contoh lagi ya, biar lebih jelas ya. Kita punya perusahaan, Pak. Ada karyawan baru daftar, ada masa training, berapa bulan? 3 bulan. Biasanya kalau masa training yang kita liatin, yang kita hitung, yang kita catat itu, apanya? Benernya karyawan ini atau salahnya? Salahnya, Pak. Karena kita sedang menguji apakah orang ini layak apa enggak. Oh ini salah dia, ini salah, ini salah, ini salah. Kita kumpulin, kamu nggak bisa nih terus di perusahaan ini, nggak keterima nih, banyak kesalahan kamu. Tapi seandainya yang kita angkat jadi karyawan kita tuh anak kita sendiri, di masa training 3 bulan, kira-kira kalau anak kita salah, langsung keluarin nggak? Kenapa? Karena kita Rob bagi anak kita itu. Calon penerus perusahaan. Ketika salah, sini nak, nggak begitu caranya. Ini nggak benar, begini yang benar. Koreksi. Padahal kita berkuasa. Allah Al-Muta'al, maha tinggi kekuasaannya. Kekuasaannya di atas kekuasaan yang lain. Semuanya sebenarnya tunduk kepada Allah. Tapi kenapa Allah nggak langsung hukum orang-orang yang jahat itu? Orang-orang yang zalim itu, kadang-kadang jadi kesel gitu ya kita. Untung yang jadi Tuhan tuh bukan kita. Kita udah habis kapan tuh orang kalau kita yang jadi Tuhan ya? Karena Allah Rabb, Allah kasih tahu, Allah tegur dulu, nggak langsung dibinasakan. Karena dia kekuasaannya di atas yang lain dan dia adalah Rabb. Ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Emang orang itu mau hidup sampai berapa tahun sih? Ini yang zolim-zolim nih. Insya Allah 50 tahun lagi udah nggak ada tuh yang zolim-zolim. Apalagi orang Indonesia umurnya nggak panjang-panjang Pak Indonesia itu. Jarang 100 tahun. Kalau di Eropa mungkin di Jepang usianya agak lebih panjang. Kalau di Indonesia ini nggak. Jadi kalau kita melihat orang-orang zalim itu lihat Al-Muta'al. Ingat loh, zalim itu talinya pendek, makanya cepat banget putusnya. Kezaliman itu talinya pendek. Nah, ketika kita memahami Al-Muta'al ini kita nggak suuzon, Pak. Kok orang bener diperlakukan zalim seperti itu sih? Orang soleh kok diperlakukan seperti itu sih? Al-Muta'al. Kita Allah Maha berkuasa.
Justru Pak, kesolehan itu makin tampak orang soleh itu kalau dia mengalami penderitaan. Betul nggak? Makanya penderitaan bagi para nabi itu bukan ujian, tapi alat penampakan. Saya ulang lagi ya. Ujian kalau bagi kita mungkin kalau ada musibah ujian, ini imannya bagus apa enggak? Bagi kita. Nah kalau para nabi apalagi yang mau diuji, orang udah lulus kok. Buktinya apa? Diangkat jadi nabi, lulus. Nggak mungkin jadi nabi kok nggak sabar gitu. Nggak mungkin jadi nabi kok nggak soleh, itu nggak mungkin. Berarti udah lulus uji kompetensi lah. Iya kan? Berarti kalau nabi itu mendapatkan musibah, Nabi Ayub, apa Nabi Ayub itu menguji kesabarannya? Enggak. Enggak mungkin jadi nabi kalau nggak sabar. Apa? Itu namanya menyingkap kenabiannya. Ini benar-benar nabi, kalau bukan nabi nih enggak bakal begini. Menyingkap. Emas itu tersingkap. Kamu mau bisnis? Mau. Sekali gagal bisnis langsung kapok. Berarti kamu nggak benar-benar pebisnis. Pebisnis itu udah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Menyingkap kan? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Al-Muta'al. Lanjut ya. Karena itu di dalam surat apa ini? Ibrahim. Ya sayang di kitab saya ini ayatnya nggak dicantumin ya. Bunyinya begini, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu mengira Allah itu lalai dari menyiksa orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum. Itu sebenarnya Allah tangguhkan. Liyaumin tashkhasu fihil absar. Di hari kiamat nanti, di hari di mana mata terbelalak. Jangan dianggap si zalim itu bisa bebas ke sana kembali melakukan apa-apa. Kamu kira Allah itu lalai, Allah itu nggak berkuasa. Jangan. Pak, anjing itu kalau diikat terus talinya panjang jadi luar. Kira-kira tuh anjing merasa nggak dia kalau sedang di dalam ikatan itu? Enggak, karena talinya panjang, iya kan? Wah, tiba-tiba ketika dia udah mau terlalu jauh, kecekek dia. Betul nggak? Kenapa? Ada tali yang mengikat. Karyawan, saya berani mengatakan, karyawan mal-mal yang besar tuh nggak ada yang jujur, Pak. Bukan berarti saya mengatakan mereka penipu pendosa. Kenapa? Karena CCTV di mana-mana. Ya kan? Terus produknya biasanya ada chipnya. Ya kan? Jadi kalau mau dia kantongin bawa pulang bunyi. Ya kan? Gak ada yang jujur. Bukan berarti saya katakan mereka pembohong. Artinya mereka berlaku apa adanya, bukan berangkat dari sebuah kejujuran, tapi berangkat dari sebuah pengontrolan. Maka jika kita punya kantor, punya swalayan, itu kita duduk terus di meja kita, karyawan itu kita pelototin terus. Maka karyawan ini pasti tidak akan mencuri. Karena dia di bawah pengawasan. Dan dia kalau tidak mencuri tidak bisa disebut jujur. Kenapa?
Tapi kalau saya tinggalkan swalayan ini, tinggalkan toko saya ini, saya pura-pura lalai, padahal tanpa sepengetahuan mereka, saya menyewa gedung depan swalayan itu tanpa sepengetahuan mereka. Saya setiap hari duduk di sana dan saya mengontrol penuh swalayan saya itu dengan kecanggihan teknologi. Dan saya ada di depan laptop yang sedang mengontrol. Karyawan saya nggak tahu. Karyawan tadi karena dia tidak melihat bosnya ada di situ, dia merasa bebas seolah-olah dia bisa melakukan segalanya. Aku berkuasa, bebas. Padahal apa? Nah begitulah yang terjadi, manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang jahat. Mereka seolah-olah nggak ada kontrol Allah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu kira Allah nggak tahu dari yang dilakukan orang zalim. Apalagi tali kezaliman itu sekali lagi talinya pendek. Saya ulang lagi, talinya pendek. Coba siapa yang lebih berkuasa dari Firaun? Siapa yang lebih berkuasa dari Namrud? Ini sama sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi jangan suudzon sama Allah, karena Allah itu adalah Al-Muta'al. Nah, yang kedua maknanya, ini akan saya percepat makna yang kedua ini. Makna yang kedua ini sebenarnya gampang. Kalau Bapak, Ibu menyebut Allah biasanya kalau Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah biasanya apa? Kalau Nabi kan SAW. Kalau Allah apa? Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-muta'al Pak, kata kerjanya itu ta'ala. Subhana, maha suci Allah. Ta'ala artinya apa? Ta'ala, maha tinggi Allah dari sifat-sifat kurang. Jadi al-muta'al itu selain tadi yang sudah saya jelaskan, artinya juga adalah Allah adalah al-muta'al, Allah maha tinggi ya dari segala macam kekurangan, keburukan. Berarti Allah tuh maha sempurna. Ta'ala amma yusyrikun. Ya. Maha tinggi Allah atas yang mereka sekutukan. Maha tinggi Allah dari sama dengan makhluk. Ta'ala artinya maha tinggi. Sama dengan subhana artinya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita tauladani dari nama Allah Al-Muta'ali? Kita akan mengambil tauladan dari makna yang kedua tadi. Maha suci Allah dari kekurangan. Maka hendaklah kita menjauhi segala hal yang akan membuat kurangnya iman kita. Karena Allah maha tinggi dari segala kekurangan. Kalau begitu juga saya harus jauh dari sifat-sifat kurang. Terutama sifat-sifat kurang yang kaitannya dengan iman, Pak. Jangan sampai iman saya ini iman yang bengkok. Berarti iman yang tidak tinggi. Bagaimana caranya supaya iman saya ini naik? Caranya Pak, iman naik itu adalah diantaranya dengan ilmu, Pak. Makanya ilmu yang tidak boleh tidak, kalau kita ingin tinggi imannya, ilmu akidah. Salah satunya adalah kajian Asmaul Husna ini. Kenapa ilmu akidah ini penting, Pak? Seperti orang penerjun payung.
Penerjun payung, Pak. Dia boleh tidak tahu nanti parasut ini kalau sudah terbuka bentuknya bundar atau bentuknya seperti apa. Nggak apa-apa dia nggak tahu. Ini warna parasutnya kalau sudah mengembang, nanti warnanya hitam, warnanya kuning, nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai dia tidak tahu tombol untuk apa? Hah? Untuk membuka parasut tadi. Nah, itu kematian artinya. Pak, anak kita kalau tidak bisa bahasa Inggris itu penting ya. Dulu Pak Harto bisa bahasa Inggris nggak? Pak Harto nggak bisa. Masih bisa tapi dimengerti orang lain penerjemah. Daripada yang pura-pura bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa kan? Erdogan tuh nggak bisa bahasa Inggris. Kan? Tapi kemarin ketemu dengan Biden, dia bisa mengerti apa yang dikatakan Biden. Walaupun saya katakan bahasa Inggris itu penting. Komputer, ini saya kalau disuruh Ustadz hidupin sendiri ini gimana? Saya nggak tahu, nggak ngerti kan saya. Misalkan ini karena bukan punya saya. Tapi ternyata ada yang hidupin. Memang agak kurang sedikit kemudahan kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa komputer, misalkan gitu ya. Saya yakin model-model bos itu jarang ngetik, Pak. Paling karyawannya suruh ngetik ya. Ya kan? Tapi Pak, kalau kita tidak tahu Allah, mati kita udah. Surga neraka masalahnya itu. Saya kasih analogi lagi. Kalau kita mau naik kereta ke Malang, ambilnya kelas bisnis, eksekutif. Salah naik gerbong, ternyata naiknya kelas ekonomi. Masalah nggak, Pak? Masalah nggak? Bawa tiketnya tiket ini, tapi naiknya naik kelas ekonomi. Masalah nggak? Masalah sih masalah gitu, fasilitasnya. Tapi nggak usah terlalu khawatir. Kalau kereta yang ekonomi ini sama-sama jurusannya ke Malang. Salah sih salah gitu. Tapi kesalahannya tetap sampai tujuan. Tapi kalau salahnya salah jurusan, arah berlawanan dengan arah Malang, salah nggak? Salah patah. Makanya kita harus tinggi dari segala sesuatu yang membuat kurang iman kita. Harus kita jauhkan. Maha tinggi, jauh. Jauh dari hal-hal yang membatalkan iman kita. Jauh dari hal-hal yang merusak akidah kita. Jauh. Nah ini penting sekali. Saya ngeri Pak, di sosmed ini. Kalau saya lihat yang berantem itu jamaah. Saya masih wajar Pak. Zaman fitnah ini. Yang penting saya tidak sebut nama. Di mana di mana di sosmed itu, di YouTube itu ustadz saling menyesat-nyesatkan itu. Bayangin gimana nggak bingung itu jamaah. Dan kalau Bapak lihat followernya ustadz yang A dengan si B ini sama-sama diminati jamaah. Gimana Bapak membedakannya mana yang benar mana yang salah? Ilmu Pak. Ilmu.
Bapak kenal Zakir Naik? Kenal nggak? Bayangin aja. Zakir Naik yang sehebat itu, ada yang di bawah tuh berani mencela Zakir Naik. Ada tuh. Yang mencela ini ustadz pula. Gak paham Quran tuh Zakir Naik. Bayangin tuh. Kalau yang ngomong orang bawah ini ustadz yang ngomong. Bayangkan itu, Pak. Makanya saya memahami betul kenapa di Al-Fatihah itu kita meminta waladhdallin. Jangan kau jadikan kami orang yang sesat. Yang namanya penyesatan itu, Pak, setan itu nggak mungkin tulis minuman keras itu akan merusak tubuhmu. Nggak mungkin setan itu. Betul nggak? Kamu kalau minum minuman keras, laki banget, keren banget. Kan gitu. Sama persis, Pak. Penyesatan apapun itu akan menggunakan istilah-istilah yang membuat kita seolah-olah itu tidak sesat. Islam liberal, Islam Islam ini. Nah, sengaja saya nggak mau sebut, sensitif. Kalau Islam liberal saya sebut aja. Karena kalau ada jenis Islam begini, Islam begitu, nanti waduh. Maka kita perlu ta'ala maha tinggi kita dari hal-hal yang akan mengurangi iman kita. Kita menuntut ilmu. Terakhir, al-muta'al maha tinggi. Maka kita menjauhi hal-hal yang rendah, Pak. Hal-hal yang pembicaraan yang nggak ada kebaikannya sama sekali. Kalau Bapak baca bukunya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, bab tentang bencana lidah. Itu kata Imam Ghazali, kita bertanya kepada orang, mau kemana? Ini menarik. Nanti kalau ada terjemahnya, alhamdulillah Ihya Ulumuddin itu sudah ada terjemahnya. Pak, mau kemana, Pak? Itu kata dia, itu sendiri sudah perkataan sia-sia. Dan ternyata bule di barat sana, orang barat tuh nggak suka kalau dia jalan di depan gitu langsung ditanya, mau kemana mas? Mereka akan jawab, apa urusan lo? Jadi sampai Imam Ghazali mengatakan, bertanya kepada orang ketemu di jalan, mau kemana? Itu termasuk perkataan yang gak ada gunanya. Mau kepo aja ente. Itu ya. Maka al-muta'al maha tinggi. Oh, maha tinggi dari sifat-sifat kurang. Maka kita tinggalkan debat-debat yang tidak penting. Ya, berantem yang gak ada gunanya itu. Tinggalin tuh yang rendah-rendah, yang hina begitu. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya, meninggikan derajat kita, meninggikan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya. Luar biasa pertanyaannya ya. Wa tawassaw ya bil haqq. Menasihati, saling menasihati itu ciri orang yang selamat dari kerugian adalah saling menasihati. Itu berarti apa? Saling itu pertama, kita jangan merasa terlalu kecil untuk menasihati yang besar. Yang besar jangan merasa terlalu besar untuk menerima nasihat. Itu kan? Kita yang kecil yang juga merasa belum punya ilmu, janganlah merasa kekurangannya ilmu kita itu membuat kita merasa tidak berhak juga untuk memberikan nasihat kepada orang.
Jangan juga yang sudah merasa besar, janganlah kebesarannya itu membuat dia merasa tidak pantas menerima nasihat. Sebenarnya nasihat yang paling baik itu filosofisnya seperti cermin. Seperti apa? Cermin. Pertama, cermin itu untuk menjadi cermin itu harus bersih. Benar nggak? Karena kalau nggak bersih, gimana mau memperlihatkan keadaan kita? Betul nggak? Tuh cerminnya nggak boleh retak. Ya kan? Itu yang pertama, cermin bersih. Itu artinya mau menasihatkan kepada siapapun, termasuk ustadz kepada ustadz, hatinya harus bersih lah. Karena Allah. Karena Allah. Maka kalau karena Allah itu udah pasti tidak membutuhkan cacian makian lah. Ya kan? Karena Allah kok, ya kan? Tidak bikin kuping orang yang kita nasihat itu merah. Yang kedua, cermin itu kalau menasihati apa adanya. Bukan cuma menampakkan yang jelek cermin itu. Tapi yang bagus-bagus juga kelihatan. Benar nggak? Misalkan dia ini bagus di sini, dikasih tahu juga, jangan cuma kekurangannya doang. Cermin begitu. Banyak orang ketika mengkritik, memberikan itu cuma sekedar mengungkap jeleknya doang. Yang ketiga, cermin itu nggak berisik. Waktu kita ngelihat cermin, kita nggak dipermalukan. Nggak dipermalukan. Maka kalau nasihati tokoh, nasihati ustadz, ulama, jangan di depan publik. Membuka aibnya di depan publik. Mestinya kita datangi, kalau enggak kirim surat. Itu, kirim surat, kita datangi. Itu mestinya. Nih jamaah sekalian, ini nih, lidah ini bencana yang jangankan kita orang awam. Sebagian ulama pun enggak selamat nih dari lisannya. Dan itu kita saksikan. Saya juga termasuk kadang-kadang nggak selamat, bukan jangan kadang-kadang kali ya, banyak juga kali ya. Ya maka saya sekarang udah mulai mensortir Facebook saya dulu. Saya lihat-lihatin lagi, oh ini nggak pantas saya dulu mengatakan ini. Tobat deh, nggak pantas nih. Udah, saya kadang-kadang nggak suka gitu, saya simpan aja udah. Karena tadi ini kalau saya ini ada manfaatnya nggak buat Islam, ada ruginya nggak buat Islam. Jadi disaring dulu. Makanya kuping ini dua, mulut satu, 2 kali dipikirkan, baru gitu. Makanya hati seorang yang beriman itu mendahului lisannya. Munafik itu lisannya lebih duluan daripada hatinya. Itu kira-kira filosofisnya begitu. Dan saya tidak menyebut kelompok apapun, hampir semua kita ini yang ngaku kelompok ini, di bab ini kita perlu muhasabah semua. Ya udah ya. Saya tidak nyebut nama kelompoknya, orangnya. Ini bahan muhasabah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan yang bagus. Yang pertama ayat, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu artinya Allah itu maha bijaksana. Bijaksana itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi kata hikmah itu ketepatan, tidak ada salah gitu. Itu namanya hikmah. Semuanya serba match di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, konteksnya tepat, itu hikmah.
Makanya kenapa terkait tadi musibah, kita hubungkan. Allah itu maha hikmah, nggak akan ada yang salah itu. Cuma ente belum paham, gitu. Pasti ini kebenaran. Kenapa itu terjadi pada kita? Kenapa itu menimpa kita? Nggak mungkin salah. Karena Allah itu nggak sembrono. Dia maha hakim, maha bijaksana. Yasin wal Qur'anil hakim. Quran itu bijaksana, nggak ada yang salah di Quran itu. Nah maka kalau konteks musibah tadi itu pasti mengandung kebaikan, karena nggak mungkin itu salah orang, nggak mungkin itu ada keburukan, pasti itu tepat, takarannya tepat, nggak bakal salah. Karena itu mengandung hikmah. Allah hakim. Sama, berdakwalah dengan hikmah. Maksudnya apa berdakwah dengan hikmah? Dengan betul-betul memperhatikan tempat, waktu, cara, ya. Karena cara itu bisa macam-macam. Nonton, ajak makan, nah itu kamu harus dengan hikmah. Setiap orang beda. Kamu maka perlakukan orang itu beda. Setiap tempat beda. Itu bil hikmah. Baru yang kemudian wal mau'izah, nasihat. Nasihat. Kalau hikmah tadi lebih umum. Dengan tauladan. Itu hikmah bisa seperti itu. Kalau wal mau'izah, ucapan hasanah yang baik. Nah yang menarik, yang ketiga, wajadilhum. Itu kata, kalau tidak salah Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, itu konteksnya kalau wajadilhum itu kepada orang kafir. Kalau bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu kepada orang beriman. Dan yang menarik, kata Syekh Yusuf Qaradawi, ketika berhadapan dengan orang kafir, kok justru pilihan perintahnya kepada yang lebih terbaik lagi. Wajadilhum, debatlah orang kafir itu billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang terbaik, terahsan. Ini yang menarik. Maka pemahamannya, kalau kepada si kafir aja kita terbaik, gimana sesama beriman, kira-kira gitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi konteksnya begitu. Hikmah tadi. Maka kata hikmah tadi harus kita pahami dulu. Hikmah itu artinya bijaksana, nggak ada yang salah, proporsional, profesional, proporsional, kontekstual. Itu namanya hikmah. Ya. Jadi bukan cuma benar aja. Mungkin hikmah itu benar, baik, indah kali ya. Bisa begitu. Benar, baik, indah. Nah, kalau tadi hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Jadi ada kaidah bahwa yang jadi pegangan itu adalah keumuman ayat, bukan keumuman sebab. Keumuman perintah, bukan keumuman mengapa itu ada. Nah, walaupun tadi saya belum menemukan kalau hadis itu tadi konteksnya asbabul wurudnya itu begitu. Saya nggak pernah nemuin tuh riwayat itu. Kalaupun ada, tetap aja yang berlaku kata para ulama bukan sebab turunnya hadis itu, bukan sebab datangnya hadis itu, tetapi yang jadi pegangan adalah keumuman makna hadis itu. Itu ya. Yang kedua, faktanya para sahabat dulu apa yang didengar dari Nabi langsung disampaikan. Kalau enggak sampai Islam ini ke kita, Pak.
Wong Quran turun aja itu kan nggak langsung sekaligus. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Jadi apa yang didengar dari Nabi, ayat ini turun, langsung nyebar. Apal tuh, nyebar. Iya kan? Jadi kalau nunggu sempurna, nggak ada yang jadi pemberi nasihat. Bahkan dakwah Islam ini sampai ke Indonesia, itu bukan disampaikan oleh, mohon maaf, para ulama yang memang ngedalamin ilmu yang duduk gitu ngaji. Bukan, para pedagang, para saudagar. Betul nggak nih? Mereka tahu, sampein. Jadi itu bertolak belakang dengan perkembangan dakwah. Abu Bakar itu ketika masuk Islam langsung ngajak yang lain. Baru masuk Islam loh dia. Jadi nggak nunggu sempurna. Yang penting yang kita sampaikan itu ayat yang memang kita udah paham. Udah paham, oh begitu maksudnya Pak Ustadz. Oh iya, saya ngerti. Sampein ke yang lain. Jangan belum ngerti udah nyampein. Sampaikan walaupun satu ayat, memang ayat yang sudah kita mengerti. Kalau yang belum kita mengerti, jangan. Imam Malik itu sering banget jawabannya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu artinya apa? Beliau sendiri yang udah ulama saja hanya menyampaikan yang dia tahu. Dan dia berulang-ulang beliau mengatakan, dalam masalah ini aku tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Ini bertentangan. Itu ya. Nanti kita sama anak juga gitu akhirnya. Udah jangan deh, saya kan bukan ustadz nasihatin anak. Berat kalau gitu. Emang ustadz ada berapa? Emang ulama di Indonesia ini ada berapa? Nggak terjadi itu. Orang-orang dapat hidayah seperti kita-kita ini. Kalau semua orang harus pakar semua baru menyampaikan. Lihat. Jangan-jangan di antara kita ini rajin ke masjid. Bukan ketemu ustadz. Iya kan? Ketemu orang sama-sama profesional. Gue baru tahu bro. Ternyata sholat jamaah itu begini. Nih, gue dapat dari ustadz nih. Nah, begitu. Rajin sholat jamaah. Jangan-jangan. Emang sih dari ustadz. Tapi lewat pendengar itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu cukup ya. Mudah-mudahan sehat semua nih jamaah. Yakin sehat, amin. Insyaallah husnuzon kita selamat, amin. Amin. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.